diberitahukan. Mudah-mudahan dalam waktu dekat rumah tangga kepausan akan mengumumkan meninggal di mana, di rumah tinggalnya di Santa Marta atau Casa Santa Marta. Beliau terakhir muncul kemarin pada hari Minggu Paskah, seakan-akan berpamitan kepada kita semua selamat tinggal. Ini juga mengingatkan kita akan peristiwa apa yang terjadi saat Bapak Suci Paus Yohanes Paulus akan meninggal sebelum sakit. Yang ini luar biasa adalah sehari sebelum meninggal. Beliau dirawat pada tanggal 14 Februari 2025 karena sakit bronkitis. Kemudian 18 Februari diketahui ternyata pneumonia. Dan setelah 38 hari dirawat, beliau pulang masih dalam perawatan intensif. Lalu mencoba pulang, dirawat di rumah. Beberapa kali masih menyempatkan muncul teristimewa pada tanggal 5 April ketika ada jubilium untuk orang sakit dan tenaga kesehatan. Beliau sengaja datang menjumpai orang-orang sakit dan menyalami. Padahal kondisi beliau sendiri lemah, masih kadang-kadang kalau melihat di umum masih menggunakan alat bantu pernafasan. Tetapi komitmen yang luar biasa bahwa hidupnya untuk umat dan untuk masyarakat. Maka Gereja Katolik bersama dengan Gereja Katolik dan umat seluruh dunia, kami Gereja Katolik Indonesia dan saya kira bangsa Indonesia yang pernah dikunjungi oleh Paus Fransiskus pada tanggal 3 sampai 6 September yang lalu, sungguh ikut berduka cita. Dan terima kasih kepada saudara-saudari semua dari manapun yang telah menyampaikan duka cita yang dalam atas kepergian Bapak Suci Paus Fransiskus. Kami sengaja mengadakan konferensi pers pengumuman resmi ini di galeri Paus Fransiskus ketika beliau berkunjung ke sini. Inilah apa yang ditinggalkan barang-barang sebagai kenangan. Beliau berkunjung ke gedung ini bukan untuk mengunjungi gedung ini, tetapi untuk berjumpa dengan orang-orang sakit, penyandang disabilitas, lalu orang miskin, orang tua, dan mereka yang rentan. Jadi kita bersyukur kepada Tuhan atas kesaksian hidup yang beliau tunjukkan kepada kita dalam tugas kegembalaan selama 12 tahun saat beliau terpilih sebagai paus pada tanggal 13 Maret 2013. Jadi 12 tahun lebih, dan inilah tahun ke-13 beliau. Maka saudara-saudara mohon doa dan dukungan. Mudah-mudahan beliau beristirahat dengan damai, dan nanti juga upacara pemakaman yang saya dengar akan menjadi lebih sederhana. Beliau sendiri sudah menyetujui liturginya yang akan lebih sederhana untuk pemakaman seorang paus, yang akan difokuskan pada iman gereja akan kebangkitan Tuhan. Dan yang luar biasa ini dalam Gereja Katolik adalah hari Paskah kedua. Hari Yesus, Bapak Paus meninggal pada hari Senin yang disebut dalam tradisi kita hari Paskah kedua. Dan mudah-mudahan beliau kini menjadi salah satu orang kudus di surga sana, mendoakan perjuangan kita untuk kemanusiaan, untuk kebenaran, untuk persaudaraan sejati, untuk keutuhan lingkungan hidup. Sekali lagi saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Mari kita doakan untuk kedamaian hati Bapak Suci Paus Fransiskus. Nantinya akan ada kegiatan duka yang digelar Gereja Katolik Indonesia? Akan ada kegiatan duka, nanti kita di gereja masing-masing pasti ada kegiatan duka di katedral-katedral. Di Jakarta juga akan ada kegiatan duka. Tadi Duta Besar Tahta Suci, Nuncio Apostolik, Monsignor Piero Piopo menyampaikan kepada saya juga bahwa di kedutaan ini juga akan diadakan acara kedukaan atau misa requiem, dan juga akan menerima tamu-tamu untuk menyatakan duka cita, biasanya dari pemerintah dan dari tokoh masyarakat.
Kalau yang paling berkesan apa sih ajaran dari Bela rasa, ya bela rasa terutama kepada orang-orang yang miskin, paling rentan dalam hidupnya. Maka ketika berbicara lingkungan pun misalnya bukan soal lingkungan. Kalau lingkungan rusak, siapa yang pertama-tama menjadi korban? Yaitu orang-orang miskin, orang-orang yang rentan, orang-orang yang tidak mampu. Jadi itu belas kasih. Lalu persaudaraan sejati. Maka kita lihat dari tulisan-tulisannya, Fratelli Tutti, semua orang bersaudara. Maka ketika berkunjung ke Indonesia, ada satu momen yang luar biasa. Ketika beliau berkunjung ke Masjid Istiqlal, beliau bertemu dengan imam besar, ya, Profesor Dr. Kiai Haji Nasruddin Umar. Dan ada adegan yang spontan, sangat manusiawi, ketika imam besar mencium kepala paus. Dan yang luar biasa, disambut dengan spontan. Dan gambar-gambar itu kan kemana-mana ya. Sebetulnya tidak lengkap gambar itu. Ada gambar kedua yang harusnya juga disebar kemana. Ketika Paus Fransiskus mengambil tangan imam besar dan mencium berkali-kali tangan itu, ya, sebagai tanda kebapaan. Inilah yang dititipkan kepada kita. Bagaimana dua pemimpin agama, ya, besar, ya, karena kesucian dan kesalehan iman mereka pada Tuhan yang diimaninya diwujudkan dalam persaudaraan sejati. Dan mudah-mudahan peristiwa ini dikenang kita sebagai bangsa Indonesia yang mempunyai Pancasila. Ini sungguh-sungguh. Dan pemirsa, tadi kita sudah simak terkait dengan pernyataan resmi yang disampaikan oleh konferensi